juga dengan politisi dan politikus. Dan polisi. Ah Bapak, kalau polisi lebih jelek lagi. Mati aku. Begini Pak, saya berbicara tidak atas nama institusi, tidak juga atas nama kelompok manapun. Saya mau bikin satu statement umum dulu. Kalau besok bisa diadakan polling mengenai apa yang dibicarakan ini, saya khawatir angka itu akan anjlok di bawah titik nadir. Atau kalau naik sedikit saja. Kenapa? Ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat Selvironi dalam majalah Time. Politicians are just like gangster. You never catch them except red-handed. Harus tertangkap basah baru. Kalau tidak bisa. Ini yang ngomong bukan saya. Orang dari Amerika. Lalu saya mau koreksi sedikit sebagai mantan pendidik. Gitu. Sudah berapa kali saya dengar bicara tentang praduga tak bersalah. Kata itu hanya bisa dipakai di pengadilan, tidak di KPK, tidak di polisi, tidak di jaksa. Orang sudah tahu praduga tak bersalah kok ditangkap. Jadi itu sudah kontradiksi in terminis. Itu satu. Kedua, tadi saya dengar juga ini gara-gara sistem. Tapi ini orang-orang yang tiap kali mempergunakan sistem ada dalam arti jelek, tapi ada juga dalam arti baik. Rakyat kan bingung. Kalau ini dalam arti sistem, tolong baca surat dari seorang dosen atau guru besar dari IPB kepada SBY. Yang sekarang sudah beredar itu. Nah, sekarang begini Pak. Ya. Kalau saya melihat perdebatan ini, rupanya di Indonesia tidak dikenal shame culture. Kultur rasa malu. Tidak ada itu Pak. Apalagi kultur rasa bersalah. Meskipun TV One sudah siarkan macam-macam. Peduli amat. Malunya tidak ada. Apalagi rasa bersalah Pak. Orang-orang tanya saya, kenapa bisa itu? Orang-orang terpelajar, politikus-politikus itu. Tidak pernah dibilang politisi sama saya. Itu politikus-politikus tuh kok mestinya kalau sudah dimuat di TV One atau di koran-koran tidak perlu tunggu putusan entah itu Dewan Kehormatan atau Dewan apapun. Langsung minta dibebas tugaskan. Mestinya begitu Pak. Kalau tunggu sampai pengadilan dan kita tahu bagaimana pengadilan kita ini yang busuk ini. Dan busuk itu bukan dari bawah saja Pak, juga sampai di atas. Sampai di Mahkamah Agung, MA. Saya baca di salah satu koran, MA itu artinya moralnya ambruk. Ya. Jadi begini Pak. Saya boleh anjurkan, gak usah bikin macam-macam itu. Di Jepang, orang tidak sampai dituduh korupsi, hanya minum saja sampai mabuk, dimuat di koran, langsung minta mengundurkan diri. Di sini, waduh, jangan mengundurkan diri. Dipuji-puji, dibela oleh kawan-kawan, saya tidak tahu dari partai mana, seolah-olah orang ini baru turun dari surga mengaku dosanya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mengenai KPK Pak, Bapak masih ingat saya katakan kita sudah bikin fit and proper test untuk beberapa orang itu. Ya toh? Tapi sebetulnya yang belum pernah dibikin fit and proper test juga terhadap staf dari KPK yang terdiri dari jaksa-jaksa dan polisi-polisi yang tidak jelas latar belakangnya dulu bajingan apa enggak. Karena itu saya usulkan kepada DPR. Daripada menyerang KPK seterusnya,
bikinlah peraturan yang baru saja mengenai bagaimana menangani masalah-masalah perkara di dalam KPK. Saya kira itulah yang paling baik. Kita sudah dengar apakah yang dikatakan oleh mantan ketua KPK itu bisa kita, kata orang Inggris, taken for granted. Kan belum tentu. Belum tentu, Pak. Kita tidak pernah adanya dissenting opinion. Orang tidak, ketua KPK berdiri sendiri sudah, atau duduk menyampaikan kesimpulan sendiri, orang sudah bilang itu sudah kacau. Kalau kacau, maka menurut saya ada beberapa kesimpulan yang disebut power by remote control, dari jauh. Bisa oleh penguasa, bisa oleh konglomerat hitam, bisa juga oleh siapa saja, atau kelompok-kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat, untuk bikin semua ini tidak beres. Ini rakyat sekarang ini tidak tahu, apalagi kalau dengar perdebatan. Saya sebetulnya terus terang tidak mau berdebat sama para politisi ini. Atau para politikus ini. Jadi, kenapa? Semua orang saya baca itu, saya sudah dengar pidato dari pemimpin-pemimpin kita. Pak, sejarah Bapak terus tahu. Nero sama Nebukadnezar adalah orang-orang yang pintar. Tapi tidak bermoral tentang keadilan dan kebenaran. Beratus tahun kemudian, saya tuh baru tahu setelah masuk sekolah menengah. Anjing di rumah saya dinamakan Nero. Yaitu bekas kaisar yang dipuja-puji pada waktu dulu. Jangan-jangan pemimpin-pemimpin kita juga satu waktu dikasih nama anjing juga, kan begitu. Bayangkan. Gitu. Lalu. Tapi Nero membakar kota Roma, Pak. Kenapa, Pak? Nero itu yang membakar kota Roma. Iya, Pak. Tapi Nebukadnezar juga kalau Bapak baca sejarahnya. Apalagi sekarang direkam ini. Gaya daripada orang-orang berdebat ini saya sendiri ngeri melihatnya. Betul, Pak. Bapak, apa sudah pernah digigit oleh tikus? Kalau belum, ya jangan itu. Saya enggak mau digigit oleh tikus itu. Gitu. Mereka itu lupa, menurut teman saya, kalau saya boleh bilang sama orang KPK, everyone is equal before the law. Jadi mestinya tidak boleh ada tebang pilih. Ya. Sekarang ada beberapa kelompok sini membela si A. Andai kata satu waktu KPK mengatakan ini orang-orang yang terlibat. Itu bagaimana mau membela lagi? Muka itu mau ditaruh di mana, Pak? Dicuci dengan rinso pun juga tidak akan menolong. Ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada siapa saja, jangan pelihara anak-anak macam politikus. Kalau sudah jadi besar, dia gigit ke sana kemari. Terima kasih. Pak, saya mau tanya satu, Pak. Ini Sir Ernest John Ben, penulis politik Inggris, mengatakan, politik itu adalah seni mencari masalah, lalu mendiagnosis secara salah, dan memberikan solusi yang salah pula. Benar kan? Saya kira Bapak punya kalimat itu hampir sama dengan saya tidak terjemahkan. Tapi ada yang menulis, ya, politics is not about power and domination, but about truth. Nah, saya itu terus itu yang sekarang paling susah dicari di Republik ini. Kita istirahat saja, nak.